Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Epifanias. Ya, Epifanias itu menunjukkan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Yang menjadi topik bagi kita, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Dari firman Tuhan, 1 Korintus pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat 9. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan dan kita renungkan dalam hati kita. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita menyimaknya. Ucapan syukur kaya dalam kasih karunia. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita sudah masuk di tahun yang baru. Mungkin kita bisa saling bersalaman mengucapkan nanti akan ada selamat bona tahun, ya. Tapi saya mau mengajak kita untuk mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Ayo salaman yuk. Kita ucapkan puji Tuhan, haleluya. Ya, karena menurut nas firman Tuhan ini, kita sebenarnya mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, jadi kalau kita mengucap syukur sekarang ini, itu sama dengan bahwa kita sudah menerima segala berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Yang kedua, kalau kita ucapkan haleluya atau puji Tuhan haleluya, yang harus kita hindari, puji diri hama mangkok. Nah, ini yang harus dihindari ya teman-teman dan Bapak Ibu. Karena apa? Puji diri itu mendatangkan kebinasaan. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka memahami betapa beratnya tantangan hidup saat ini. Mari kita lihat sebentar. Di tengah-tengah dunia ini tahun 2025 ada tercatat 10 orang terkaya di dunia, ya. Elon Musk, pendiri Tesla, Zuckerberg, pendiri Facebook, Jeff Bezos, pendiri Amazon. Di sini Johari pernah kerja. Larry Ellison, pendiri Oracle, bahkan Bernard dan selanjutnya ya, saya nggak harus baca. Pendiri Google, Larry Page, ya. Bahkan juga pendiri Index itu Ameriko. Nah, yang mau dikatakan di sini, apakah orang-orang kaya ini semuanya tanpa ada masalah? Di sampingnya dikatakan 5 orang terkaya dunia kehilangan hartanya sebanyak 960 triliun dalam 7 hari. Mereka-mereka itu adalah Tesla, Amazon, ya, Jeffrey, bahkan Mark Zuckerberg, Facebook, Larry, Google, dan Bill Gates, Microsoft. Artinya apa? Ternyata di tengah-tengah kekayaan yang mereka sedang cari, itu pun bisa menyusahkan mereka. Next ya. Kekayaan bukan jaminan untuk menjadi bahagia. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan dari pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo yang terkaya dan terbanyak istrinya. Ya. Dikatakan begini, dalam pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
dengan bertambahnya harta, maka bertambah juga orang yang menghabiskan harta tersebut. Wah, ternyata pertambahan harta itu sebagai wujud tanggung jawab, bukan hanya sekedar untuk kebutuhan sendiri. Kekayaan bukan jaminan untuk bahagia. Mau bahagia? Mari kita selfie ya. Itu salah satu cara untuk membuat kita bahagia. Karena apa? Lewat selfie itu ada kenangan yang manis ya. Baru-baru ini ada berita yang menghebohkan. Katakanlah dulu foto ya, pramugari palsu ya. Dia ingin terlihat sudah masuk di dalam sebuah pekerjaan yang bagus dan banyak orang yang berfoto-foto dengan dia. Tetapi sebenarnya itu hanya karena dia tidak diterima, begitu informasinya. Yang mau dikatakan di sini, kadang orang untuk mencapai kekayaan, harta, kesuksesan, jabatan, keberhasilan mungkin dengan berbagai cara. Ya, jadi bukan berarti setelah dilakukan foto-foto tersebut dia akhirnya bahagia, malah dia menjadi masuk dalam interogasi polisi. Jadi jaminan kita apa? Sekarang mari kita lihat. Orang yang terobsesi untuk kaya tidak akan pernah puas atau bahkan merasa cukup. Jadi kekayaan jika itu menjadi tujuan, obsesi, itu akan membuat orang banyak mengalami penderitaan. Nanti kita hubungkan dengan jemaat Korintus. Yang kedua, harta adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita diberkati, tujuannya adalah supaya ada wujud tanggung jawab kita kepada orang lain. Kalau Tuhan memberkati kita lebih, karena orang lain mungkin akan bisa kita bantu dan kita tolong. Uang bukan sumber kebahagiaan, tetapi alat untuk menyenangkan Tuhan dan membahagiakan sesama. Ini yang boleh dikatakan dalam Korintus tadi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nas ini langsung tersentuh kepada saya. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara naposo di sini atau remaja bisa merasakan nas firman Tuhan tadi? Ya, di ayat yang pertama tadi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Nats ini kenapa begitu menyentuh? Nats ini saya sampaikan kepada pacar saya dulu, Ina, Pangelis ya. Sebelum itu, karena saya nggak tahu mau kasih apa gitu ya. Nah kalau ulang tahun kan kita ingin kasih kado, tapi maunya ada firman gitu. Waktu itu masih mahasiswa. Ya. Tapi saya bingung yang mana. Ternyata ketemu yang ini. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Dan mungkin Inang sangat tersentuh ya. Tidak kaulah bulan, kaulah bintangku, begitu ya. Tapi firman ini, ternyata firman ini muncul lagi sekarang. Nah ini yang membuat saya semakin terharu. Ternyata kuasa Tuhan yang menolong kita itu tidak pernah berhenti. Semua kita sedang berusaha. Bukan soal seberapa besar yang kamu dapat, tetapi seberapa bijak kamu menjaganya. Bukan hanya harta, jabatan, pangkat, tapi juga keluarga. Ya, suami, istri, dan anak-anak. Itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan. Mari kita jaga. Hidup bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa besar kita mengucap syukur. Itu. Kalau semakin banyak kita punya, semakin susah hidup kita, semakin menderita kita, semakin gak bisa tidur. Karena apa? Terancam dengan orang-orang jahat. Ya. Jangan-jangan mereka akan sebentar lagi masuk ke rumah saya. Itu membuat kita akhirnya pasang ring. Ya kan? Setelah pasang ring, pasang apa lagi? Pasang CCTV. Setelah pasang CCTV, pasang alat detektor jantung di sini. Siapa tahu tensinya udah naik tiba-tiba ya kan? Itu karena apa? Terlalu memikirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan dan bukan untuk Tuhan. Mari kita lihat sebentar perbandingannya. Next ya, perbandingan kekayaan rohani dan kekayaan duniawi. Itu firman Tuhan ini 1 Korintus pasal yang pertama. Kekayaan rohani itu bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Begitu Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu kaya. Kaya dengan pengetahuan, kaya dengan keuangan, kaya dengan apa? Jabatan, pangkat. Tetapi menjadi persoalan bagi mereka. Mereka bukan semakin rendah hati, tetapi semakin tinggi hati. Ini yang membuat masalah. Hidup jemaat diperkaya dengan perkataan. Kalau orang Batak bilang, Nabi sukna punahata, naoto dipardegadisan. Semakin orang bijaksana, semakin orang pintar, baik dalam mengucapkan kata-kata, bahkan mungkin bersilat kata,
tetapi resikonya bukan malah membuat dia diberkati Tuhan. Ini menjadi permasalahan. Itu yang pertama. Jemaat Korintus dikaruniakan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi rohnya bisa berkata-kata, hatinya semakin sombong dan semakin tinggi hati. Itu. Yang kedua, kekayaan rohani sejatinya akan memfokuskan kita kepada Kristus. Dan memiliki kesaksian tentang Kristus sehingga semua hidup kita diteguhkan. Ketika kita melakukan aktivitas bangun tidur, bekerja, berusaha, berbisnis, bahkan anak-anak remaja yang sekolah, yang naposo kuliah, dan yang sedang mencari teman hidup atau yang sudah mendapatkan teman hidup dan mendoakan untuk mempersiapkan pernikahan dalam beberapa waktu ke depan, semuanya itu adalah pertolongan Tuhan yang dianugerahkan, enggak karena kehebatan kita. Bisa lihat Efesus 1 ayat 3. Semuanya ini berkat. Yang ketiga, sadarlah bahwa segala karunia yang kita miliki, baik kita bisa bicara, baik kita bisa berpikir, baik kita bisa menolong, baik kita menerima berkat, itu semuanya hanya titipan. Nah, ketika kita mengalihkan itu bahwa kekayaan itu menjadi prestise, maka akan muncul kesombongan dan amarah. Sehingga kita tidak menghargai manusia. Bahkan mungkin menjadikan manusia seperti benda lainnya. Bisa dibaca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Yang keempat, orang percaya yang paling utama yang diminta Tuhan tadi dari 1 Tesalonika, bersyukur. Bersyukur. Menyadari mereka tidak kekurangan suatu karunia apapun karena kasih karunia Kristus telah ada. Jadi ketika kita bersyukur, maka segala kepahitan, segala amarah, bahkan mungkin segala pikiran-pikiran yang menolak Tuhan itu akhirnya keluar dari dalam hati kita. Jadi persoalan bagi Bapak Ibu, pikirkan apa yang mau kita masukkan dalam hati kita. Apakah harta kita? Ya. Apakah jabatan kita, pangkat kita, kekuatan kekuasaan kita? Atau kita menyerahkan seluruhnya karena itu bersumber dari Tuhan. Yang kelima, kekayaan kasih karunia Kristus membuat kita, khususnya jemaat, harus semakin setia pada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, ya. Kita bisa datang walaupun hujan turun. Ini adalah bukti kesetiaan kita, ya. Bukti Roh Kudus sudah bekerja. Kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan 18 hari di Januari ini. Itu bukti kita, ya. Bahkan di dalam pelayan-pelayan ada berganti karena ada yang tidak bisa. Terima kasih untuk Ruth, terima kasih ya untuk Naposo yang sudah melayani. Bella, Regina juga, Tuhan memberkati sehingga Amang liturgis juga berganti. Terima kasih untuk Amang Sintua Samosir. Ya. Ini adalah bentuk kerjasama yang indah di tengah-tengah para halado. Mari kita kembangkan ini di tengah-tengah hidup kita. Ya. Perbandingan kekayaan dan rohani dan duniawi. Yang kedua, kekayaan materi. Ini harus hati-hati kita di sini memasuki tahun 2026 ini. Ya, potensi keserakahan dan ketamakan itu akan muncul, ya. Bisa dibaca 1 Korintus pasal 1 ayat 7, jadi yang sudah kita baca tadi, selanjutnya lagi ya. Jemaat Korintus salah arah, bahkan lebih membanggakan kekayaan-kekayaan itu bukan membanggakan Tuhan. Mereka bisa berkarunia untuk berbicara dengan bahasa roh, tapi bukan membanggakan Tuhan. Ya. Mereka mendapatkan kenyamanan, ketentraman, berkat di Korintus, tapi bukan membanggakan Tuhan. Kenapa? Mari lihat sini. Jika fokus kita, ya, fokus pada karunia yang diberikan bukan pada Allah sang pemberi karunia, maka yang terjadi adalah kita meninggalkan karunia yang sesungguhnya, yaitu memuliakan Tuhan. Jangan sampai seperti jemaat Korintus yang serakah akan karunia yang spektakuler. Mereka ingin menggali, berusaha untuk bisa berbahasa-bahasa roh. Tetapi pada kenyataan hidupnya mereka menjadi sombong dan tinggi hati. Bahkan mungkin juga menyalahkan orang-orang. Kalau kita beribadah bukan di HKBP, akan kita dengarkan bahasa roh. Ya. Nah sekiranya Bapak Ibu pergi, istilah kita jajan ya, pergi ke gereja mereka. Mereka berbahasa roh, terus kita bengong. Kita pakai bahasa apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu aja ya. Karena haleluya itu adalah puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Jangan jadi alergi. Makanya jangan gereja yang bukan HKBP. Itu maksudnya. Mari kita bersama-sama. Hikmat duniawi ini juga membuat orang mengakal-akali orang lain. Ya, itu yang membuat orang semakin susah. Bahkan dengan hikmat duniawi orang sering pamer. Ya, pamer. Mencerminkan itu keserakahan. Ternyata ada keserakahan rohani juga. Ya, setelah dia dapat berkat-berkat rohani, dia bukan malah
dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menerima berkat-berkat rohani, dirjen kor, bisa bernyanyi, ya, bisa juga PA, meninting anak-anak remaja, paniroy, bahkan juga bisa melayani dalam bentuk song leader, bisa melayani dalam bentuk musik. Hati-hati ya, jangan sampai kita digoda oleh iblis. Yang kedua, akibat dari mereka lebih memfokuskan diri bukan hanya kepada berkatnya itu, tapi mereka fokus kepada orang-orangnya. Contoh, kalau enggak dia yang liturgis, saya enggak suka. Contoh begitu ya. Kalau enggak dia yang melayani, song leader, pemusik, kor, dan lain sebagainya. Atau kalau enggak dia yang khotbah, saya enggak suka. Jangan ya. Karena apa? Yang disampaikan dalam pelayanan ini bukan untuk memuaskan diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Banyak gereja-gereja sekarang tutup karena apa? Karena fokus mereka melayani manusia, bukan melayani Tuhan. Bagaimana supaya mereka senang? Bagaimana supaya mereka bahagia? Jadi peraturan dan aturan-aturan ditiadakan demi banyaknya jumlah jemaat, bukan. Jadi mari kita berjuang untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang kedua, menimbulkan perpecahan. Ini bagian daripada keserakahan daging ya. Jemaat Korintus itu terkenal dengan para tokoh-tokoh di sana. Paulus ada di sana, ya, Apolos ada di sana, Kepas, Simon Petrus ada di sana. Melayani mereka dengan luar biasa. Tetapi jemaat itu malah akhirnya berpecah. Mereka bilang, aku kelompok Paulus, aku kelompok Kepas, aku kelompok Apolos. Masing-masing mereka punya karunia melayani hebat-hebat. Tetapi jemaat yang melayani bersama mereka malah memilih mereka, bukan memilih Yesus. Amang inang jangan. Kita datang ke gereja bukan memilih manusia, kita memilih Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya keselamatan yang daripada Tuhan menjadi milik kita, sehingga kita tidak terjadi pertikaian, perpecahan. Ini keserakahan ya. Fokus jika kekayaan materi atau status dunia, fanatisme kepada Paulus, Apolos, Kepas. Bahkan Paulus di sini menuliskan salah. Dia sendiri sudah sangat difavoritkan, diidolakan oleh pengikutnya, tapi dia bilang salah. Favoritkan, idolakan Tuhan, jangan saya. Ya, jangan bergeser percaya karunia hidup kekal, tetapi akhirnya memilih hidup yang panah. Itu orang-orang banyak hidupnya seolah-olah rohani, tetapi sebenarnya kegiatannya duniawi. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi selanjutnya, ini mohon agak cepat sedikit ya. Supaya kita paham bagaimana posisi kita sekarang. Jika sumber itu adalah di sikap hati kita, jika kita tahu karunia Allah, maka yang terjadi dalam diri kita selalu mengucap syukur dan rendah hati. Ciri-ciri ini ada enggak sama kita Bapak Ibu? Tetapi jika sikap hati kita bukan kepada Allah, yang muncul adalah serakah dan ketamakan. Kalau ini ada, hati-hati. Yang kedua, jika sumbernya akan melihat dampaknya, apa yang terjadi? Hari-hari ini kita akan, saya bagikan Amang Inang Google Form. HKBP meminta supaya kita mengisi ya pribadi-pribadi. Nanti akan saya bagikan bahwa bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gereja HKBP Letare, demikian juga para haladonya. Mohon diisi. Itu langsung dikumpul di kantor pusat. Jadi HKBP ingin melihat dampak pelayanan HKBP saat ini di tahun 2026. Kesaksian yang kuat, yang menyentuh dan membuat pertobatan itu bersumber dari Tuhan. Tetapi jika gereja mengalami perpecahan dan perselisihan, itu bersumber dari dunia dan iblis. Jadi dampak yang akan dicek nanti melalui Google Form yang akan dibagikan oleh Amang Uluan kepada kita. Itu langsung terkirim ke HKBP. Apalagi tujuan mengenai kekayaan rohani dan kekayaan dunia. Tujuan kita apa? Jika kita menantikan dan memuliakan Kristus dari semua harta kekayaan yang kita miliki, maka kita berkenan bagi Tuhan. Tetapi jika kita bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, kenikmatan, kesenangan daging dalam kegiatan persekutuan ini, maka kita sudah masuk dalam hal-hal yang bersifat fana, duniawi. Nah, hasil akhirnya apa? Hidup kekal. Jika kita tetap mengucap syukur, bertindak, berbuat, bersaksi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tapi jika kita tidak mau melakukannya, maka kehidupan fana dan neraka itu sudah pasti. Ya. Apalagi yang mau kita lihat di sini, perbandingan antara kekayaan rohani dan materi kekayaan duniawi. Jika sumbernya kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, maka kita akan berbahagia. Tapi jika sumbernya dikatakan
hanya karena kekuatanku. Ini semuanya usahaku sendiri. Ini semuanya karena keberuntunganku. Ini semuanya karena warisan. Maka kita akan mengalami penderitaan. Sifat dari karunia ini kekal. Sifat dari dunia ini sementara dan merusak. Fungsi karunia yang Tuhan berikan, ya, kasih karunia dan keselamatan, supaya kita bisa memperoleh damai sejahtera. Tapi apa yang diberikan dunia itu untuk memuaskan manusia, bukan untuk memuliakan Tuhan. Bahayanya jika orang tidak mau komit dengan kekayaan rohani atau kuasa Allah itu, akan ada sombong rohani. Ternyata di dalam hal-hal rohani pun ada yang sombong, ya. Tetapi jika kita juga tidak mau lebih komit lagi, maka kita akan serakah dan dikuasai oleh mamon. Eporus kita yang setelah berkhotbah di sini dalam Peresmian Resort mengatakan begini. Saya baca bukunya, Merawat Ciptaan Menghidupi Iman. Beliau sebagai humanis, protestis dan juga ekologi, kekayaan tidak boleh dipisahkan dari cara mendapatkannya dan tujuan menggunakannya. Ini penting. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu? Dan tujuannya untuk apa? Yang pertama diingatkan bahwa semuanya harus menjadi sebuah cara untuk kita semakin mendekatkan diri dalam kesederhanaan. Kekayaan duniawi bukanlah sesuatu untuk ditimbun, melainkan alat untuk mencapai maksud Tuhan, kebutuhan dan membantu sesama. Jadi apapun yang Bapak Ibu sedang doakan di tahun 2026 ini, mari tolong sampaikan, Tuhan, biarlah kiranya maksud-Mu nyata bagiku dalam seluruh harta benda dan juga usaha dan pekerjaanku. Biarlah aku boleh menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Menjadi kaya bukan tentang memburu materi secara berlebihan, melainkan tentang bagaimana kita mengucap syukur atas segala yang kita terima. Mengucap syukur. Madok mulyate. Yang kedua, kekayaan itu sebagai anugerah yang dianugerahkan Tuhan bagi kita di dunia ini. Dalam Merawat Ciptaan Menghidupi Iman, tulisan Eporus menegaskan bahwa kekayaan duniawi seperti kita memiliki Danau Toba, bahkan juga hutan kemenyaan atau bahkan lahan-lahan yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa mendapatkan usaha dan bisnis, haruslah anugerah yang Tuhan berikan itu kita rawat. Makanya di dalam Peresmian Resort kita menanam tumbuhan, ya, untuk apa? Untuk semakin mendopang bumi ini. Amang Inang, mari tahun ini buat dalam hati saya harus menanam apapun tumbuhan, ya, supaya saya bisa menjadi berkat. Bukan hanya mengambil, mengeksploitasi. Merusak alam demi kekayaan materi dianggap sebagai dosa ekologis dan juga merusak generasi. Ya. Kekayaan rohani adalah harga diri. Kekayaan rohani itu harga diri. Jadi kalau kita dikatakan orang ini adalah pendoa, seperti Doa Marturia kita ada diundang hari Senin, ini adalah pendoa, ini adalah pemuji Tuhan, bukan pemuji diri, ya. Ini kelompok pemuji Tuhan, bukan kelompok puji diri hama mako. Ya. Kalau itu terkenang atau disebutkan orang tentang kita, itu luar biasa, ya. Manusia berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang ia miliki, karena itu semua datang dari Tuhan, melainkan karena ia adalah diciptakan sempurna oleh Allah. Kekayaan rohani sejatinya terpancar dari integritas diri kita. Tahun 2026 saya punya resolusi. Remaja, ingat nggak jam 00 sama orang tua? Apa resolusinya? Nah poso, ingat. Mari kita ingatkan ulang. Minimal 1 bulan ini diingat-ingatkan. Saya mau bagaimana? Ya, keluarga, suami istri. Saya punya janji. Resolusi saya apa? Kekayaan rohani sejatinya terpancar dari integritas, keadilan, dan keberpihakan kita kepada mereka yang lemah. Semakin jauh nanti semakin sulit mungkin dibayangkan, ya. Tapi saya harus terus dalamkan ini. Apa pendapat dari tokoh kita, tokoh Protestan Martin Luther? Next, ya. Martin Luther berkata, perbandingan kekayaan rohani dengan materi atau duniawi berakar pada keyakinan kita tentang doktrin justification by faith. Aku percaya karena iman, sola fide. Luther tidak menolak harta kekayaan kita. Namun ia menegaskan perbedaan yang jelas radikal dalam fungsi dan prioritas. Apa itu? Harta gereja yang sejatinya itu berhadapan dengan harta dunia. Harta gereja itu bersifat hal-hal rohani.
Ini tantangan yang disampaikan oleh Martin Luther. Harta gereja yang sejatinya adalah Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Tentang memuliakan Tuhan atas anugerahnya. Kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan diterima melalui iman. Martin Luther pada masa itu mengkritik keras praktek penjualan indulgensi. Surat penghapusan dosa dan siksa. Jadi kebetulan kami satu jalan dengan anak saya dari kakak, itu cerita tentang bagaimana kok ada Pak Protestan, ada Katolik. Nah, saya ceritakan. Martin Luther tidak setuju jika gereja dipakai atau uang yang diminta kepada jemaat dengan alasan menghapus dosa. Ya. Jadi surat penghapusan dosa dijual, lalu seberapa dosanya dicatat, lalu kemudian diharga berapalah. Jadi seolah-olah surat itu bisa menghapus dosa. Ini yang ditentang oleh Martin Luther pada masa itu. Jadi keselamatan itu bukan untuk dijual belikan, tetapi merupakan bagian daripada ketaatan kita untuk memohon pengampunan dan menerima kasih karunia Tuhan. Next, yang kedua, status manusia sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Ini Martin Luther mengatakan, kita ini peminta-minta, ya. Minta ini, minta itu, minta sehat, minta tambah kaya, keturunan, minta jodoh, minta lulus. Semua meminta-minta kita ini. Jadi oleh karena itu jangan ada kesombongan. Manusia sepenuhnya miskin, tetapi kemudian diperkaya oleh Allah. Karena telah menerima pengampunan dosa. Kalau kita enggak menerima pengampunan dosa, sulit kita memahaminya. Kekayaan rohani itu bersifat kebenaran dan keselamatan. Diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita secara gratis. Tidak bayar. Ya, ketika Yesus berkata, marilah kepada aku. Tujuannya supaya kita menerima keselamatan di dalam Yesus. Tidak peduli seberapa kaya seorang di dunia ini, statusnya di hadapan Allah tetap adalah pengemis yang membutuhkan anugerah keselamatan. Dan oleh karena itu mengucap syukurlah. Materi tidak menambah poin kita atau menambah tingkat spiritualitas kita, tetapi materi menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Yang terakhir, fungsi kekayaan materi menjadi vokasio dan penata layanan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita menerima berkat yang berlebih melimpah, ingat di situ ada tanggung jawab yang harus kita berikan. Hal rohani jauh lebih utama. Martin Luther memiliki pandangan positif realistis terhadap materi jika ditetapkan dengan benar. Materi hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi kalaupun dikaruniakan berkat yang melimpah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam buku Katekismus, kita belajar di sini dikatakan bahwa apapun yang menjadi sandaran hati manusia, itulah ilahnya, itulah Allahnya. Kalau kita bersandar kepada harta, ternyata harta kita di situ. Maka dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Nah, oleh karena jangan sampai harta itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Izinkan Tuhan yang menguasai kita. Supaya kita jangan masuk kepada penyembah mammon atau berhala, idolatry atau stop untuk mendewakan harta. Nah sampai di situ Bapak Ibu, next ya. Ini kemarin pelayanan kita, Bonataun Parhalado. Saya berkata dalam hari Rabu kemarin 14 Januari saya sangat bersyukur karena apa? Baru kali ini saya merayakan Bonataun. Itu Parhalado suami istri lengkap. Demikian juga Parhalado pensiun lengkap juga ya. Dan yang paling luar biasanya karena itu pas hari ulang tahun saya. Pas maksudnya, bukan diatur-atur, pas. Jadi itu adalah sebuah ucapan syukur. Saya tadi tanya sama Mang Parhalado, ada di sini yang ulang tahunnya hari ini tanggal 18. Ada nggak dia datang? Namanya juga agak unik. AI. Jadi saya tanya, ada nggak kenal? Kayaknya belum kenal. Nah mari kita saling mengenal dan saling menguatkan ya dalam pelayanan ini. Ini awal yang baik, yang luar biasa. Yang kedua, ada salam dari 100 anak-anak HKBP Lubupini, ya, Resort Huta Ugan. Karena apa? Inang Pendeta telah kita utus berangkat ke sana. Setelah selesai acara Bonataun Parhalado kemarin hari Rabu, Kamisnya Inang berangkat ke sana, ya, bersama putri kami Yohana, untuk melakukan pelayanan trauma healing kepada 100 anak-anak di HKBP Lubupini. Bayangkan Bapak Ibu, banyaknya mereka anak-anak yang hampir hadir. Banyak sekali ya. Dari mulai pagi sampai sore mereka dilayani dengan sukacita dan mereka tulis di situ terima kasih kepada HKBP Resok Letare. Itu kertas putih itu. Terima kasih HKBP
Resort Letare. Terima kasih Bapak Ibu. Semua bantuan dukungan yang sudah kita kumpul minggu yang lalu dan sebelumnya telah diserahkan kepada mereka. Semoga dengan pelayanan ini trauma healing mereka melupakan, ya, kalau hujan datang mereka menangis, kalau malam lampu tidak ada mereka ketakutan. Dengan pelayanan ini mereka boleh dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Lalu kita melihat di sini, next ya. Ini gereja mereka, HKBP Lupining. Ya, di samping gereja itu masih berdiri tenda BNPB, ya, untuk bencana alam, karena belum bisa dipastikan apakah sudah aman tanah longsor dan banjir di sana. Masih tetap ada, ya. Next. Hari kemarin, hari Jumat, Amang Pendeta dipanggil oleh Inang Preses, tapi karena melalui kesibukan yang padat, kami ada rapat Zoom untuk menetapkan panitia Bonatown District. Tadi Titing sudah disampaikan, kita sebagai resort baru dipilih untuk menjadi panitia Bonatown District kita. Mari Amang Inang dukung kita, karena pelayanan ini tetap untuk membangun dan memajukan pelayanan kita di tengah-tengah distrik kita dan di HKBP. Selamat resort baru untuk HKBP Letare, tapi tunjukkanlah bahwa kita sudah resort, ya, bukan lagi persiapan. Terima kasih untuk panitia Natal yang kemarin sudah melaksanakan LPJ, kiranya semakin diberkati semua pelayanan kita. Hari ini ada satu bingkisan salam dari Inang Evangelis Sarida Haryanca. Hari ini beliau berkhotbah di HKBP Sarula, ya, hari ini sama seperti ini. Yang uniknya adalah di sanalah orang tua saya, Pendeta Jasamen Butar-Butar, menjadi pendeta pertama di HKBP Sarula. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Tuhan bisa mengkonekkan begitu. Saya tidak tahu dari mana Inang ini bisa berangkat ke sana. Sarula itu di Pahai. Tapi Tuhan izinkan. Mereka juga mengalami korban. Jadi kita harus terus memperhatikan, mendoakan dan melayani mereka. Dan luar biasanya saya bilang sama keluarga, ini hadiah bagi saya. Karena apa? Saya sendiri belum pernah berangkat ke HKBP Sarula. Tapi Inang Evangelis di tengah-tengah kesibukannya Jumat, Sabtu, Minggu masih disempatkan lagi ke HKBP Sarula. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan ini. Mari kita mengucap syukur atas segala hal. Jangan ragu, Tuhan sedang menyediakan berkat yang melimpah kepada kita. Dan oleh karena itu, izinkan untuk menerima berkat itu, tetapi juga sekaligus izinkan dirimu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang berada di sekitar hidupmu. Ada satu kisah menarik. Satu ketika banjir seperti ini, bencana alam, pasti akan ada korban, ya. Nah, sekiranya anak-anak itu tadi, keluarganya, orang tuanya sudah meninggal. Lalu ada orang datang ke sana untuk berkunjung, akhirnya dia tertarik untuk mengadopsi. Nah, si orang yang datang dari kota ini lumayan hartanya, tapi belum punya keturunan. Lalu kemudian dalam hatinya, nanti kalau saya sudah tua, saya akan wariskan harta saya kepada anak saya ini. Anak angkat, ya, diadopsi. Lalu untuk tidak terlalu membuat si anak ini nanti lupa diri, dia buat catatan surat wasiat di lukisan. Jadi lukisan itu mereka suami istri dan anak yang mereka adopsi. Ya? Nah, setelah kejadian ada tabrakan, si bapak ibu meninggal, semua keluarga pasti menyerang, merebut harta dari si orang kaya ini. Nah, sekarang menjadi persoalan bagi kita. Apakah si anak ini berhak untuk mendapatkan harta itu? Karena dia diadopsi. Satu sisi mungkin orang Batak bilang dangarong hakna. Itu bukan punya dia. Palingan kita kasih sedikit saja. Tapi dia kasih permintaan. Ahana pinangidorhab. Kau mau apa? Dari rumah yang mewah ini. Ya, seluruh peralatannya hebat dan luar biasa. Dia bilang, saya tidak butuh harta. Saya hanya butuh kenangan. Orang tua, bapak dan ibu inilah yang telah membesarkan saya. Itu yang mau saya hargai. Saya pilih foto ini saja. Lalu silakan foto, nggak ada masalah, ya. Semua keluarga, fine-fine aja, bawa 10 foto kalau perlu, ya. Lalu dia bawa. Dan itulah yang dia renungkan dan doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya telah keluar dari rumah bapak ibu ini. Sekarang saya sendiri. Tuhan tunjukkan saya kemana saya selanjutnya. Dia tidak tahu bahwa anugerah terbesar sudah ada di dalam tangannya. Tapi dia tidak tahu menggunakannya. Lalu sang pengacara datang pas harta gunung ini. Semua dicek. Bapak Ibu, tidak ada nama Bapak Ibu di rumah ini. Tolong jangan angkat barang-barang yang di rumah ini dan jangan berdebat. Lalu mereka, jadi siapa? Ini suratnya, sudah ditandatangani.
Siapa yang menandatangani? Bapak dan ibu almarhum. Jadi siapa? Anak yang diadopsi. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, ini hukum. Tapi anak itu di mana? Nah ini sekarang. Lalu akhirnya dicari, dapat ketemu. Lalu ditanya, apakah kamu punya bukti salinan? Oh nggak pernah dikasih. Coba begini saja. Kita buka dulu foto ini. Lalu dibuka foto itu, dan ternyata salinan surat harta warisan itu ada di situ untuk dia. Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan harta yang luar biasa bagi kita. Tapi mungkin kita tidak tahu harta itu sekarang berada di tangan kita. Ingat, kita harus tahu kapan Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita harta warisan surgawi, hidup kekal, segala berkat yang melimpah saat ini, yang sekarang sedang diizinkan Tuhan sedang berada di tanganmu. Mari doakan, Tuhan, harta apa saja yang sudah Tuhan berikan kepadaku, supaya aku bisa mengetahui dan menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Bapak Ibu, jika kita pulang, ingatlah bahwa puji diri hamamako, puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.